Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Nah, ada yang masih ingat nama ibu siapa? Masih, Bu. Bu Suci. Ya, Ibu perkenalkan lagi ya, nama Ibu adalah Ibu Suci Anastasia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kalian isi daftar hadir yang ada di WhatsApp group yang sudah Ibu bagikan ya barusan. Nah, kalau misalkan kalian harus mengisi link daftar itu, terus Ibu bakalan ngeliat kalian ada nggak sih di Zoom-nya. Kalau misalkan cuma ngisi link daftarnya doang, nggak masuk Zoom sama aja bohong ya, itu namanya nggak masuk. Iya, Bu. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang garis dan sudut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis transversal. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelum kita ke pembelajaran pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu ya metode yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian terkait materi hubungan dua sudut dan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong transversal. Lalu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang konsep dari garis dan sudut. Ada yang masih ingat pengertian dari garis? Ya, Ibu jelaskan lagi ya pengertian dari garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang memanjang kedua arah, baik dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Nah, macam-macam garis itu yang pertama ada garis sejajar. Pertama yaitu ada garis sejajar. Dua garis sejajar jika kedua garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama, tidak berhimpit, dan apabila diperpanjang, keduanya tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Misalkan kita bisa lihat ya bahwa rel kereta itu kan memanjang, itu namanya garisnya sejajar. Jadi maupun panjang tidak akan saling berpotongan. Nah, terus ada garis berpotongan. Nah, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika keduanya memiliki satu titik, di mana titik tersebut merupakan titik perpotongan antara garis satu dengan garis yang lainnya. Kita bisa lihat di sini bahwa garis P itu berpotongan dengan Q, sehingga menghasilkan satu titik pada garis itu ya, namanya itu titik perpotongan. Nah, terus ada garis G dan garis K itu berhimpit karena terletak pada bidang yang sama. Contohnya yaitu adalah misalkan kita lihat jarum jam di angka jam 12 tepat. Itu adalah namanya garis berhimpit. Nah, terus juga ada yang namanya garis bersilangan. Garis bersilangan itu adalah suatu garis dikatakan bersilang jika keduanya tidak sejajar serta tidak berada pada bidang yang sama. Kita bisa lihat di sini bahwa OK bersilangan dengan MN dan RN bersilangan dengan KN. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat tentang apa itu sudut? Baik, Ibu akan menjelaskan lagi ya tentang sudut. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut berada pada satu titik. Nah, kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa ada dua sinar garis, yaitu yang ini ya. Nah, yang ini sinar garis.
bertemuan di kedua sinar garis itu merupakan kaki-kaki sudut dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Jadi titik sudutnya itu adalah di sini. Ya, sudah ingat apa itu sudut? Nah, terus dalam sudut itu kan ada bermacam-macam. Yaitu ada yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah besar sudutnya tepat 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus adalah besarnya 180 derajat. Baik anak-anak, kita masuk ke materi hari ini, yaitu hubungan dua sudut. Yang pertama adalah sudut saling berpelurus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada garis OC, ini garis OC ya, membagi sudut berpelurus AOB. Ini kan namanya sudut berpelurus ya, AOB. Sehingga menghasilkan dua sudut, yaitu ada sudut AOC dan sudut BOC. Nah, sudut AOC-nya ini kita ibaratkan dengan A derajat dan sudut BOC-nya ini kita ibaratkan dengan B derajat. Kalau misalkan kita jumlahkan A derajat ditambah B derajat adalah 180 derajat. Nah, dengan demikian BOC ini adalah pelurus dari AOC atau bisa sebaliknya AOC-nya adalah pelurus dari BOC. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus. Nah, yang kedua yaitu ada sudut saling berpenyiku. Kita lihat di sini bahwa ada garis OC membagi di sini ya. Kan di sini ada garis OC. Nah, OC ini membagi sudut BOA menjadi dua bagian, yaitu ada sudut BOC dan ada sudut AOC. Nah, sudut BOC-nya ini kita ibaratkan dengan Y derajat, dan sudut AOC-nya ini kita ibaratkan dengan X derajat. Nah, AOC ini adalah penyiku dari BOC. Atau bisa sebaliknya, BOC ini adalah penyiku dari AOC. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan Y derajat dengan X derajat, itu adalah 90 derajat. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku. Dan juga ada sudut bertolak belakang. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada garis AB. Ini garis AB ya. Dipotong oleh garis CD sehingga menghasilkan 4 sudut, yaitu ada sudut AOD, ada sudut BOD, ada sudut BOC, dan ada sudut AOC. Kita bisa di sini sudut saling bertolak belakang itu, misalkan di sini ada sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Nah, terus juga sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Ini yang dinamakan dengan sudut bertolak belakang. Nah, kalau misalkan AOC ditambah dengan AOD ini adalah membentuk sudut perlurus, yaitu 180 derajat. Begitu juga dengan COB ditambah dengan BOD adalah 180 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama.
Nah, selanjutnya yaitu pembahasannya ada sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis transversal. Nah, di sini yang pertama yaitu ada sudut sehadap. Kita perhatikan bahwa gambar ini ada garis M dan N adalah sejajar, dipotong oleh garis L transversal. Nah, titik potong garis L terhadap M dan N berturut-turut di titik P dan titik Q. Pada gambar ini tampak bahwa sudut P1 sehadap dengan Q1 karena menghadap arah yang sama. Demikian juga dengan sudut P2 sehadap dengan Q2. Nah, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 sudut sehadap yang besarnya sama. Jadi kita bisa tuliskan ya di sini bahwa sudut P1 sehadap dengan sudut Q1 dan besar sudut P1-nya itu sama dengan besar sudut Q1. Nah, yang kedua ada sudut P2 sehadap dengan sudut Q2 dan besar dari sudut P2-nya itu sama dengan sudut Q2. Nah, yang ketiga ada sudut P3-nya sehadap dengan sudut Q3 dan besar dari sudut P3-nya itu sama dengan besar sudut dari Q3. Nah, yang keempat yaitu ada sudut P4 sehadap dengan Q4 dan sudut P4 ini besarnya juga sama dengan sudut Q4. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dari sudut sehadap. Perhatikan ya gambar yang ini. Nah, jika sudut K1-nya ini adalah 102 derajat, tentukan besar sudut dari L1 dan K2. Di sini kan sudut K1-nya kan ini ya. Nah, besar sudut K1-nya ini adalah 102 derajat. Nah, tentukan besar sudut L1. L1 kan ini. Nah, karena besar sudut K1 dengan sudut L1 itu kan sehadap, maka kalau misalkan sehadap memiliki besar sudut yang sama. Nah, terus kita mencari nilai sudut dari K2. K2 kan ini ya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini, bahwa ini adalah namanya sudut berpelurus. Maka bisa kita hitung 180 diambil dengan sudut K1. K1-nya adalah 102, maka hasilnya adalah 78 derajat. Nah, yang kedua yaitu, yang selanjutnya ada sudut berseberangan. Gambar tersebut ini kita bisa lihat di sini bahwa sudut P3, Ibu coret ya yang di sininya, misalkan P3 kan ini. P3 sama dengan Q1. Ini namanya sudut berseberangan, tapi sudut berseberangan yang ada di dalam. Nah, terus yang mana lagi yang sudut berseberangannya yang di dalam berseberangan? Terus maka sudut P4 dengan sudut Q2. Nah, disebut sudut-sudut dalam berseberangan itu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut dalam berseberangannya itu terbentuk adalah sama besar. Maka ini besar sudutnya adalah sama. Nah, terus ada P1, ini berseberangannya dengan yang P3, namanya adalah sudut luar berseberangan. Nah, terus juga ada P2 ini dengan Q4. Ini adalah sudut luar berseberangan. Sama aja, sudut luar berseberangan juga memiliki besar sudutnya yang sama besar.
Nah, contoh soal dari sudut berseberangan. Perhatikan ya, pada gambar ini, jika sudut A1 sama dengan 75 derajat, tentukan sudut A2 dan sudut A3. Nah, kita ketahui kan bahwa di sini adalah sudut A1. A1-nya itu adalah 75. 75 derajat, tentukan sudut A2. A2 kan yang ini. Nah, ini tuh namanya sudut berpelurus ya. Maka untuk mencari sudut A2, kita bisa mencarinya dengan 180 derajat diambil dengan sudut A1. Maka 180 derajat diambil 75 derajat, hasilnya adalah 105 derajat. Maka besar sudut dari A2-nya ini adalah 105 derajat. Nah, terus kita mencari besar sudut dari A3. A3 kan yang ini. Bentar ya. Nah, A3 kan yang ini. Ya kan? Nah, kalau misalkan A3 ini sama aja dengan A1 karena ini adalah bertolak belakang. Maka besar sudut dari A3-nya ini adalah 75 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut dalam sepihak. Nah, perhatikan ya gambar ini bahwa garis M sejajar dengan garis N dipotong dengan garis L atau garis transversal di titik P dan Q. Perhatikan bahwa sudut P3 ini ya, sudut P3 dalam sepihak dengan Q2. Karena kedua sudut tersebut terletak pada garis M dan N serta terhadap garis L. Keduanya terletak di sebelah kanan sepihak. Nah, terus yang mana lagi nih yang dalam sepihak? Terus yang dalam sepihak yaitu ada P4 dalam sepihak dengan Q1. Karena terletak di sebelah kiri ya, yang sama. Nah, terus sudut P3 sama dengan sudut Q3 itu adalah sudut sehadap ya. Nah, terus sudut P2 itu sama dengan sudut Q1 karena sehadap juga. Padahal sudut Q2 sama dengan 180 diambil dengan sudut P3 yaitu berpelurus. Maka sudut Q2 sama dengan juga dengan P2 yaitu 180 diambil dengan sudut P3 atau sudut P3 ditambah sudut Q2 adalah 180 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya adalah sudut luar sepihak. Kita perhatikan ya gambar ini bahwa P1 ini luar sepihak dengan yang mana? Dengan yang Q4. Karena ini kan sepihak ya, beradanya pada di sebelah kiri yang di luar, jadi luar sepihak. Nah, terus ada P2 luar sepihak dengan sudut Q3. Nah, kita perhatikan gambar yang ini bahwa sudut P1 ditambah dengan sudut Q4 itu adalah 180 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian soal
Kerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya yang sudah Ibu bagikan di grup. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini secara berkelompok. Nah, nanti kalian gabung lagi di Zoom ini setelah 20 menit kalian mengerjakan. Jadi kalian boleh keluar dulu dari Zoom ini, setelah 20 menit kalian gabung lagi di Zoom ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Agil untuk mempresentasikan. Sebentar, Ibu. Jadi jawaban nomor 1 itu C, sudut P3 dan sudut Q3. Dan nomor 2, nilai Y sama dengan 27 derajat. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini, yaitu jika dua sudut membentuk sudut lurus, maka itu dinamakan dengan sudut berpelurus. Dan jika dua sudut membentuk sudut siku-siku, maka itu dinamakan sudut penyiku. Dan kita juga sudah mempelajari dua garis sejajar dipotong transversal, yaitu ada macam-macamnya, ada sudut sehadap, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, sudut sepihak, dan luar sepihak. Nah, sudut-sudut itu adalah membentuk sudutnya yang sama bersama. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Silahkan Agil untuk menyimpulkan apa aja yang sudah kita pelajari. Sudut berpelurus, penyiku, bertolak belakang, dua garis sejajar dipotong transversal. Itu saja. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Enggak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Tugasnya terdapat di buku paket halaman 51, nomor 1 sampai 5. Nanti kalian kirimkan jawabannya personal chat ya. Ya, siap. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.